Oke, selamat datang di podcast Mata Persib, podcast yang akan membahas Persib secara lebih menukik review match antara Zhejiang FC melawan Persib Bandung di lanjutan matchday kedua ACL 2 yang berakhir dengan skor 1-0 untuk kemenangan Zhejiang. Hasil ini membuat Persib dalam dua pertandingan di ACL 2 ini belum bisa meraih 1 poin pun dan pada klasemen berada di juru kunci. Ya, sementara untuk laga lainnya, Port FC melawan Lion City Sailors ternyata harus ditunda dikarenakan ada hujan besar yang membuat pertandingan tidak memungkinkan untuk dilaksanakan. Nah, itu jadi memang di pertandingan ini cukup rudet ya. Kita semua tahu kalau ini pertandingan yang kita juga sepakat kalau permainan Persib sebenarnya sudah mulai ada peningkatan, udah mulai ya progresnya kelihatan, tapi ternyata kesalahan individu membuat buyar gitu, membuat permainan Persib yang tadinya sedang mengincar gol menjadi kendor seperti itu. Ini pun sejalan dengan pasca match di mana Bojan Hodak mengatakan kita bisa menguasai pertandingan, bisa menguasai permainan dan mulai enjoy, tetapi yang namanya sepak bola ada kesalahan individu yang ternyata berpengaruh terhadap hasil ya, seperti itu. Dan kesalahan individu ini disebabkan oleh Victor Igbonevo yang di Instagramnya pun sudah meminta maaf ya gitu. Jadi respect untuk Papa Victor yang mengakui kesalahannya, mudah-mudahan bisa berbenah. Oke, kita bahas lagi lebih detail ya pertandingan pada ACL 2 ini. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, jangan lupa untuk subscribe channel Mata Persib, follow juga media sosial Mata Persib di Instagram, di TikTok, di @matapersib ya. Jangan lupa follow, jangan lupa like, jangan lupa komen juga, jangan lupa di-share juga konten-konten dari @matapersib. Oke, baik, kita bahas dulu dari line up. Waktu pertama starting line up ini di-share sama official, ini menarik karena ternyata Persib memasang 3 pemain tengah yang punya karakter sama, yaitu cenderung bertahan. Di situ ada Matteo Kucijan, ada Mark Klok, dan juga ada Deddy Kusnandar. Sempat kita bahas juga di thread sebelum pertandingan, apakah Persib memang akan bermain 4-3-3 gitu ya. Karena kalau dengan adanya Tyrone Del Pino juga di sini, kok kayaknya nggak masuk gitu ya ketiga pemain tengah yang cenderung bertahan ini kalau disatukan sama Tyrone. Atau Persib apakah bermain dengan 4-4-2 gitu, apakah tetap dengan 4-2-3-1 tapi Tyrone yang jadi di sayap. Tetapi ternyata ketika bermain Persib justru memasang formasi 5-4-1 atau dengan skema 3 back tengah, skema yang secara permainan kalau di bawah Bojan Hodak ini tentu nggak familiar ya gitu. Kita familiar dengan permainan 3 back ini waktu zaman Luis Mia. Kalau zaman Bojan Hodak kalau nggak salah pernah masang skema 3 back ini tuh justru waktu awal-awal dia menukangi Persib, itu pun langsung diubah, nggak full 90 menit pakai 5 back gitu ya. Juga paling nambah 3 center back ini justru ketika sedang mempertahankan keunggulan, biasanya Bojan tuh ya di menit 85an ke atas gitu, 88 menjelang menit injury time baru pasang 5 back. Tetapi kalau yang dari menit awal harusnya sih baru di pertandingan ini ya. Koreksi kalau salah gitu. Kalau teman-teman pernah melihat di pertandingan mana Persib memainkan skema 3 back undernya Bojan Hodak, tolong komen di bawah. Tapi kalau dari seingat saya, kayaknya yang dari menit pertama itu baru di pertandingan ini melawan Zhejiang FC. Nah, itu 3 backnya ini adalah Nick Kuipers, Kakang Rudianto, dan Matteo Kucijan. Sementara untuk di back kiri atau di wing back kiri, bukan lagi full back ya, kalau bermain dengan 5 back itu ada Edo Febriansa, dan di wing back kanan ada Hen. Lalu Dado dan Klok ini menjadi jangkar di tengah, duet gitu ya. Sementara di depannya ada Ciro Alves sebagai central forward. Nah, ini juga menarik gitu ya. Kirain Dimas Derajat yang ditaruh di central forward, tetapi ternyata Ciro, dan Dimas justru ada di sayap kanan. Begitu juga dengan Tyrone Del Pino yang ditaruh di sayap kiri. Nah, ini formasi yang bisa dibilang cukup dicoba-coba sama Bojan. Cuman indikasinya kenapa formasi ini dicoba gitu ya melawan Zhejiang gitu, dengan formasi yang kita lihat mungkin kurang familiar dengan Persib saat ini. Ya mungkin memang Persib mengincar untuk bermain bertahan gitu ya sejak awal, lebih wait and see gitu, lebih menyerahkan tempo atau dominasi possession itu kepada Zhejiang FC, dan Persib sesekali mencuri lewat transisi counter attack gitu ya. Karena dengan permainan dengan formasi seperti ini ditambah karakter-karakter pemainnya juga cenderung pada bertahan gitu ya. Kalau secara naluri yang punya karakter menyerang itu ya hanya Ciro Alves gitu, hanya Tyrone dan hanya Dimas Derajat. Sisanya kan pemain-pemain yang
basicnya adalah pemain bertahan seperti itu. Dan memang ini terlihat di babak pertama bahwa Persib lebih banyak menunggu gitu ya, lebih banyak menunggu. Secara garis pertahanan juga dia nggak pasang terlalu tinggi, nggak terlalu ngepres juga ke si Zhejiang. Garis pertahanannya rendah, low block, jarak antar lininya juga cukup pendek ya. Jadi Persib benar-benar deep gitulah memasang si barisan pertahanannya. Jadinya yang menjadi tantangan di babak pertama adalah progresi bolanya yang cukup mandek gitu ya. Jadi tidak ada serangan yang terset up dengan baik di babak pertama dari Persib gitu ya. Dari Kevin kasih bola ke Nick ke Matteo, itu langsung dialirkan ke sisi sayap, terutama sisi kiri, sisinya Edo Febriansa. Banyak progresi bola itu diarahkan ke sisinya Edo ketimbang ke sisinya Hen gitu ya. Karena memang Edo di sini yang lebih sering berhasil mendapatkan space gitu untuk dioper. Nah, tetapi progresi bolanya ini udah mah susah lewat tengah, sekalinya bisa juga ke sayap, tetapi suka banyak error, suka banyak salah passing gitu, baik itu dari lini belakang maupun udah di lini tengah. Bahkan sekelas Mark Klok pun kemarin banyak melakukan salah passing ya gitu ya, yang bola pun ketika diarahkan ke sisi sayap, Edo juga beberapa kali kontrol bolanya nggak sempurna gitu ya, banyak salah pengertian gitu ketika mulai kombinasi dengan pemain-pemain lainnya untuk melakukan short pass itu pengertiannya kemarin banyak miss gitu ya. Jadi chemistry-nya itu kemarin dengan formasi ini kurang dapat. Dan posisi Tyrone Del Pino juga yang cukup terisolasi gitu di lini tengah, tidak bisa memberikan kreativitas yang diharapkan gitu ya si Tyrone ini, karena yang mungkin posisinya juga nanggung, dia agak melebar. Dan Ciro Alves juga di central forward sama juga stuck gitu ya, seperti terkunci. Bola ketika direct diarahkan ke dia selalu kalah duel udara. Lalu ya untuk dikasih umpan-umpan terobosan pun nggak dapat momennya si Ciro ini. Ya kenapa nggak dapat? Karena itu lini tengahnya Persib juga kekunci oleh lini tengahnya si Zhejiang gitu. Duetnya Klok sama Dedi ini cenderung lebih banyak progresi langsung ke sisi sayap, terutama di sayap kiri. Sementara untuk Hen dari sisinya Hen pun fokus menjaga Kowasi ya gitu, si pemain Pantai Gading ini yang sangat licin dan punya kecepatan. Kemarin meskipun di sisi kanan kita udah cover 2 ya oleh Hen dan oleh Kakang, tetapi si Kowasi ini tetap aja bebas gitu. Selalu bisa dapat celah untuk dia masuk di belakang back kita gitu ya, si Kowasi ini. Memang ini kecerdikan dari Kowasi dan kesabaran dari si Zhejiang FC dalam melakukan progresi bola ya. Zhejiang ini bermain mid block, dia juga memang lebih cenderung direct ya, tetapi temponya lambat sebenarnya. Jadi sabar banget untuk mencari celah pertahanan di Persib, terutama dari playmakernya yang nomor 10 si Lee yang rambutnya dikuncir. Itu dia benar-benar enjoy untuk mengontrol bola. Jadi ketika dia susah nembus dari kanan, dia switch ke kiri dan sebaliknya, itu bola itu benar-benar di metronomnya ini ada di sili. Walaupun tidak bermain cepat, tapi Zhejiang nyaman untuk memegang bola seperti itu dan tetap bisa membahayakan gitu loh, karena umpan-umpan directnya ini berhasil gitu untuk mencari Kowasi maupun di sayap kanannya gitu. Jadi meskipun bermain dengan 5 back, Persib masih mudah untuk ditembus, tetapi untungnya ketika berhadapan dengan defender Persib, semuanya masih bisa tampil solid dan bisa tampil lugas gitu ya. Terutama ini kredit ada di Matteo Kocijan yang emang kemarin tampil solid gitu. Jadi 5 back ini, formasi 5 back ini kemarin memang tepat ya untuk membendung serangan dari si Zhejiang FC. Cuman ya minusnya itu progresi bolanya Persib jadi sangat-sangat mandek seperti itu, sehingga tidak ada shoot on goal yang terjadi di babak pertama, tidak ada serangan yang terset up dengan baik juga di babak pertama. Ya seperti itu, jadinya lebih banyak fokus untuk bertahan untuk di babak pertama. Nah, masuk ke babak kedua, Persib mulai bermain terbuka. Jika tadi di babak pertama lebih banyak menunggu gitu ya, lebih banyak diserang dan mencari celah. Nah, tapi kalau di babak kedua Persib mulai meningkatkan garis pertahanannya. Kalau tadi main low block, Persib mulai naik nih si garis pertahanannya. Nick, Matteo ini mulai banyak maju untuk membantu setup serangan. Makanya Persib udah bisa melakukan progresi bola dari tengah ya, tidak melulu ke sayap aja seperti di babak pertama yang tadi banyak dilakukan ke Edo. Di babak kedua, Persib sudah mulai melakukan progresi-progresi ke tengah. Klok Amadado juga jadi lebih terbantu karena Nick dan Matteo juga maju gitu ya untuk menambah jumlah di lini tengah. Tetapi memang untuk masuk ke kotak penalti ini yang masih susah gitu ya. Kenapa? Karena Zhejiang secara struktur bermain disiplin gitu, tidak ada error-error yang
kesalahan-kesalahan kecil kayak misalnya telat mundur, telat track back, atau misalnya nggak fokus lengah gitu, itu tuh tidak ada. Jadi secara struktur tuh Zhejiang rapih gitu ya, tetap selalu bisa menjaga kelebaran supaya si sayap-sayapnya Persib tidak tidak punya opsi untuk semakin melebar dan mengirimkan crossing gitu. Itu jadi sangat susah gitu sebenarnya untuk menembus lini pertahanan Zhejiang. Nah, walaupun Persib memegang possession ya, terutama di babak kedua ini, secara overall juga Persib memegang 53% possession dibandingkan dengan 47% milik Zhejiang FC. Ya, ini possession yang cukup besar ini salah satu sumbangsihnya ya ada di babak kedua, karena Persib tadi udah mulai meningkatkan garis pertahanannya dan lebih banyak mengontrol permainan. Tetapi ya itu tidak ada peluang-peluang tercipta, sehingga shoot on target di babak kedua pun masih 0 gitu ya. Nah, sehingga tidak lama berselang di pertengahan ke babak kedua, Persib melakukan pergantian yang sangat keharti ya gitu, reasonable dari Bojan Hodak, karena Persib sangat membutuhkan kreativitas di lini tengah, membutuhkan cara lain, membutuhkan variasi untuk bisa menembus pertahanan dari Zhejiang yang memang udah mulai tahu nih celahnya gitu, dari sayap bermain cepat masuk ke half space gitu. Walaupun belum ada yang berhasil menjadi peluang emas yang tercipta shot on target, tapi Persib perlahan-lahan udah bisa mengontrol permainan dan mulai mendapatkan ketenangan. Kalau di babak pertama masih banyak salah passing, itu karena gugup gitu ya, mungkin masih adaptasi juga, tapi di babak kedua ini mesinnya udah mulai panas. Nah, tetapi celakanya adalah ketika pergantian pemain pada menit 70, Persib langsung memasukkan 3, yaitu Milson Delima menggantikan Dimas Derajat. Beckham memasukkan Tyrone Del Pino, ini pun bagus gitu ya, karena Tyrone benar-benar mati bermain di wide, di sayap gitu. Beckham lebih fasih di situ, dan masuk juga Victor Igbonevo yang menggantikan Kakang Rudianto. Nah, sebagai info, Kakang di sini di menit 60-an sebelum diganti ini memang sudah mendapatkan kartu kuning. Tapi Kakang juga sebenarnya secara permainan ini bermain bagus di pertandingan ini gitu, bermain lugas, jarang melakukan kesalahan, jarang out of position juga, benar-benar disiplin. Cuman mungkin pertimbangannya diganti oleh Victor Igbonevo ini adalah yellow card-nya Kakang, yang gitu takutnya bisa membuyarkan gitu ya ketika dia lengah lalu mendapatkan merah mungkin gitu ya, makanya jaga-jaga diganti oleh Victor Igbonevo. Nah, petakanya adalah di sini gitu. Ketika Victor ini masuk, tidak lama di menit 71, 1 menit kemudian terjadi serangan dari sisi kanan ya. Dari sisi kanannya Zhejiang gitu, yang melakukan umpan direct langsung ke kotak penalti. Di situ clearance dari Victor Igbonevo tidak sempurna gitu ya. Dia bola yang sebenarnya agak ke bawah yang bisa dibuang dengan kaki, atau pilihannya juga bisa dikontrol dulu, karena itu umpan dari pemain Zhejiang itu yang masuk ke kotak penalti itu benar-benar mengarah ke Victor. Jadi antara dia emang buang gitu dengan kakinya, atau ya memang dikontrol aja, dilepasin, bola bisa nyampe ke Kevin tanpa ada masalah, atau ya dikontrol sama si Victornya langsung. Tetapi Victor ternyata karena baru masuk mungkin ya, masih gugup, masih belum tenang gitu ya, Victor lebih memilih untuk menyundul bolanya gitu. Jadi menyundul agak dive header gitu, dan itu headingnya itu sangat tidak sempurna, dan langsung seperti memberikan assist ke Kouassi yang di situ off the ball-nya tadi kita bahas dari babak pertama bagus gitu. Kouassi aja dijaga oleh hand-hand sama Kakang, bisa masih mencari celah gitu untuk menerima umpan, apalagi ini langsung dikasih bola yang sangat matang gitu. Itu juga jadi kecerdikan Kouassi yang tidak diduga-duga mungkin ya. Kouassi pun tidak menyangka bahwa Victor akan melakukan blunder seperti itu, tapi off the ball-nya bagus, jadi dia udah siap gitu ya atas segala situasi yang terjadi. Dia langsung mendapatkan bola dan nggak sulit langsung melakukan finishing yang klinis masuk ke gawang Kevin Ray Mendoza, yang posisinya pun ya mungkin kaget juga gitu kalau ternyata ada Kouassi di situ gitu. Dan Kouassi yang tadi sebelumnya main di sisi kiri ternyata di switch di sisi kanan. Ini juga kecerdikan dari Zhejiang gitu ya, untuk memindahkan Kouassi, karena mungkin Kouassi dirasa mulai susah gitu untuk menembus sisi kiri, atau memang untuk memecah konsentrasi pemain Persib. Dan terbukti ini berhasil gitu. Kouassi ini tidak terjaga gitu ketika dia di switch ke sisinya Edo gitu, yang mana mungkin pelatihnya Zhejiang juga cukup jeli melihat progresi serangan Persib yang lebih banyak di sisi kiri, dan melihat karakter Edo yang lebih agresif untuk membantu serangan, makanya Kouassi disimpan di situ supaya lebih bebas. Padahal head to head dengan hand-hand dan Kakang pun Kouassi sebenarnya masih punya space gitu ya untuk menyerang.
Tapi ya ini juga walaupun blundernya dari Victor, ya ada kecerdikan juga dari pelatih dan pelatih Zhejiang ya maksudnya, dan si Kouassi-nya sendiri untuk mencari posisi gitu ya. Nah setelah Victor ini ngabodor ya walaupun baru 1 menit 1 assist, permainan Persib jadi kendor. Yang tadinya memang udah mulai bisa mengontrol permainan, udah bisa sedikit demi sedikit melakukan progresi bola dengan tenang, dan kesalahan-kesalahan passing itu udah mulai dikurangi. Ya setelah ini mentalnya jatuh lagi gitu. Persib jadi seakan-akan nggak tahu lagi mainnya harus seperti apa gitu. Jadinya Mailson D5 juga ya tidak berkontribusi banyak gitu ya di masuknya. Beckham juga nggak bisa memberikan variasi yang diharapkan ya, mungkin karena secara mental juga udah jadi drop gitu ya karena kebobolan lewat blunder ini gitu. Walaupun ini kita objektif aja ya, permainan Mailson walaupun tidak berkontribusi dalam peluang yang berbahaya, tapi kemarin justru lebih efektif gitu ya dalam megang bolanya ya, dibandingkan Ciro Alves yang gampang lepas gitu. Kemarin mungkin salah satu game terburuknya Ciro, duel kalah, dribble juga kalah, passing sering salah, kontrol bolanya juga nggak bagus gitu ya pertandingan lawan Zhejiang kemarin. Jadinya ya itu game yang buruk buat Ciro, dan justru malah Mailson yang kemarin secara kontrol bola malah lebih baik gitu. Seandainya ini posisi masih 0-0, Persib masih punya PD gitu ya, anginnya masih di Persib karena mulai mengontrol permainan, ya mungkin nggak menutup kemungkinan sebenarnya Mailson juga bisa berkontribusi, karena kemarin di sayap kanan lebih enakan ketimbang ditaruh di striker seperti biasanya gitu. Lalu menjelang menit 80 masuk David da Silva yang udah mulai sembuh, diharapkan kita bisa menyamakan kedudukan, tetapi sampai akhir pertandingan Persib tidak bisa menyamakan kedudukan dan masih tidak bisa mencetak shot on goal. Karena ya itu tadi, permainannya jadi kendor lagi gitu. Persib mengontrol permainan, mengontrol possession pun, tapi tidak dengan arah yang jelas. Dan di penghujung pertandingan, di menjelang injury time juga masuk Robby Darwish ya untuk menggantikan Hen. Di sini terlihat bahwa mungkin Persib akan mencoba memanfaatkan long throw dari Robby Darwish untuk menciptakan kemelut di kotak penalti. Tetapi ya karena progresi bolanya juga nggak lancar gitu, sirkulasi bolanya juga masih nggak jelas, ya Persib juga nggak mendapatkan peluang apa-apa gitu dari long throw ini. Nggak dapat long throw-nya gitu, karena ya tidak ada serangan yang membahayakan untuk Zhejiang. Seperti itu untuk review pertandingannya. Jadi secara permainan sebenarnya Persib ini mulai ada peningkatan, mulai dapat PD-nya gitu untuk mengontrol permainan gitu. Berbeda dengan waktu lawan Port ya, masih kelihatan gugup lah. Dan ini wajar jika kita berbeda level di Asia gitu, melawan tim-tim di Asia. Walaupun kalau secara pandangan mata melihat permainan Zhejiang ataupun Port FC ya mungkin nggak spesial amat ya, nggak yang wah jago gitu ya, enggak gitu. Tetapi tim-tim di Asia ini ternyata disiplin secara struktur. Jadi dia benar-benar pemahaman taktikalnya ini ada di level yang lebih di atas pemain-pemain kita, di atas tim dari Indonesia. Jadinya ketika mau coba adu taktikal gitu loh, kayak tadi hal-hal kecil di mana Kouassi ditaruh di kanan gitu, di mana dia bisa mencari celah, itu kan salah satu kelebihan dalam hal taktikal gitu ya, bukan hanya sekedar dari individu gitu. Juga bagaimana cara si playmakernya Zhejiang Lee ini untuk mengontrol lini tengah gitu, switch play-nya untuk mencari celah. Waktu lawan Port FC juga kita lihat Asnawi ketika bermain bersama rekan satu timnya ya berbeda gitu ya, ketika dia mungkin kalau dibandingkan dengan permainan Persib seperti itu. Jadinya berbeda levelnya lebih di situ aja, secara taktikal, secara struktur lebih disiplin, lebih solid. Tapi sebenarnya kalau misalnya dari tim kitanya, terutama Persib, bisa step up, bisa punya ketenangan, tidak gugup gitu ya, tidak melakukan kesalahan passing gitu, itu yang dasar-dasar, harusnya sih kita juga bisa berbicara banyak gitu. Setidaknya meraih hasil seri di 2 pertandingan ini gitu, melawan Port, melawan Zhejiang, itu tuh hasil yang bagus untuk kita. Tetapi ternyata ya kesalahan seperti ini malah jadinya menghukum kita gitu, dan kalah 2 kali dengan skor 1-0. Padahal secara permainan ya cukup bisa mengimbangi. Nah, jadinya sebenarnya nanti di next match-nya melawan Lion City Sailors, juga melawan Zhejiang lagi, melawan Port lagi, harusnya sih Persib dengan pelajaran berharga ini udah bisa lebih matang ya. Apalagi lawan Lion di kandang, harusnya
sebenarnya tinggal tampil pede aja gitu, seperti yang Persib tunjukkan di Zhejiang waktu babak kedua awal sebelum kebobolan. Itu juga gol dan peluang berbahaya itu udah tinggal ditunggu gitu. Kalau udah pede, udah dapat tenangnya gitu, ya itu. Cuman ya secara mental ya wajar lah ya, baru tampil di level Asia, dan ini pun level Asianya bukan level yang ecek-ecek gitu. Kalau sebelumnya kita biasanya tampil di kasta ketiganya ya, dalam tanda kutip, di AFC Cup, tapi ini ternyata di Champions League 2 gitu, yang secara tim pun kualitasnya jauh lebih bagus dibandingkan dengan AFC Cup. Ya teman-teman sebenarnya bisa bandingkan sendiri lah ya, seperti itu. Jadi meskipun Persib butut, tapi peningkatan mah ada, dan peluang masih ada. Cuman ya memang berat ya untuk lolos. Berarti di 4 pertandingan selanjutnya ini benar-benar jangan sampai membuang lagi poin gitu. Kalah lawan Lion City, maka ya udah selesai. Agak sulit gitu ya untuk bisa sapu bersih 3 pertandingan setelahnya gitu. Makanya minimal menang dulu lawan Lion City, dan kita incar posisi runner up gitu kalau memang ingin lolos ke babak knockout selanjutnya. Seperti itu. Dan kita juga ada update terkait sanksi Persib atas kasus pasca melawan Persija kemarin ya. Di sini Persib mendapatkan denda yang cukup besar, yaitu 295 juta. Jadi secara regulasi memang denda ini besarnya karena penyalaan flare gitu ya. Flare-nya sendiri itu udah 200 sekian juta. Lalu Persib juga disanksi bermain tanpa penonton sampai paruh musim selesai. Untuk laga home ya. Jadi laga home ini sisanya ada 5 pertandingan lagi. Rinciannya seperti itu. Nah, 3-nya ini full tanpa penonton. Kalau nggak salah lawan Persebaya, lawan Semen Padang, sama lawan Borneo FC. Kalau nggak salah. Terus sisanya 2 lagi. Bener, lawan Borneo FC. Nah, sisanya lagi 2-nya lagi ini parsial. Jadi hanya ditutup tribun utara dan tribun selatan aja gitu. Jadi dari sisa 11 pertandingan, kita home-nya 5 lagi, 3-nya tanpa penonton full, dan 2-nya lagi hanya tanpa penonton di utara dan selatan. Itu sanksi yang sudah resmi turun untuk Persib. Harapannya ya memang tidak ada lagi kesalahan serupa di kemudian hari, baik itu dari sisi supporter maupun dari sisi manajemen. Semua bisa mengambil pelajaran bersama ya. Dari sisi manajemen, pelajarannya apa atas kasus kemarin, juga pasti ada salahnya gitu ya, salah mengeluarkan sikap atau salah mengeluarkan statement dan sebagainya gitu. Itu pasti akan ada evaluasi. Pun dari sisi supporter juga, dari kedua elemen ini harus sinergis, harus bisa sama-sama menurunkan ego masing-masing supaya dapat titik tengahnya gitu, jalan tengahnya atas hal-hal yang dikeluhkan. Karena Bobotoh juga punya concern ke manajemen pun pasti punya concern ke supporter gitu, ke Bobotoh. Nah ya sama-sama semoga ada komunikasi yang baik lah yang terjalin pasca denda ini gitu, supaya tidak berlarut-larut dan tidak terjadi lagi khususnya di Persib, umumnya di sepak bola Indonesia seperti itu. Cuman harapannya faktor ini tidak mengganggu persiapan Persib ya, tidak mengganggu harmonisasi tim, karena next match kita akan melawan Persebaya di tanggal 18 Oktober, melawan pemuncak klasemen, yang kalau kita menang ini akan sangat menguntungkan untuk Persib yang bisa memperkecil jarak dengan puncak klasemen gitu. Jadinya Persib ada peluang untuk menikung Persebaya maupun Borneo di posisi atas gitu ya. Saat ini Persib kan ada di posisi 3 dan jarak dengan Persebaya juga masih cukup lebar. Seperti itu. Oke, gitu aja untuk review pada match kali ini. Kita ketemu lagi nanti ya 2 minggu lagi, dan saat ini di Jeddah ini kita mendukung Indonesia tentunya. Jangan lupa untuk nanti melawan Bahrain dan melawan Cina. Semoga Indonesia bisa mendapatkan hasil terbaik, terutama hasil menang ya gitu. Seri aja udah bagus sebenarnya, tapi kalau bisa menang, peluang untuk ke Piala Dunia akan semakin terbuka lebar, dan semoga Dimas Derajat bisa mendapatkan menit bermain gitu. Oke. Terima kasih udah menyimak podcast review melawan Zhejiang ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan follow sosial media @matapersib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup Persib.